Selamat siang, Ibu Bapak dan saudara sekalian. Tadi prosesi diawali dengan prosesi. Saya lihat segala usia dilibatkan ya, anak kecil, ya, remaja, kemudian dewasa. Jadi bagus sekali. Kolaborasinya bagus ya. Terima kasih sudah berusaha sedemikian rupa. Anak-anak pun akan merasa bahwa dia pun menjadi bagian. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, penting sekali untuk memperkuat keyakinan terhadap Buddha Dhamma dari anak-anak usia masih kecil-kecil. Begini, kita bukan mau jumlah yang sekian banyaknya, bukan. Yang kita mau, kita menjadi kepanjangan tangan dari guru kita. Karena Buddha mengajarkan Dhamma untuk kebahagiaan semua makhluk, dan ada kemendesakan. Sejak dulu, sejak awal Buddha membabarkan Dhamma, ada kemendesakan. Kita memang ini merayakan Katina. Kita kesana dulu ya, cerita masalah kemendesakan dulu ya. Buddha berpesan kepada para siswanya membabarkan Dhamma ini demi kebahagiaan, ingat, demi kebahagiaan, demi kebaikan, demi keselamatan, demi kesejahteraan semua makhluk. Kemudian dipesankan satu biku hanya boleh jalan ke satu arah, tidak boleh satu arah dua biku gitu. Dua biku jalan ke satu arah itu nggak boleh. Ada kemendesakan karena coba diperhatikan dari riwayat-riwayat, banyak sekali orang-orang yang seandainya saja sebelum meninggal dunia itu bisa mendengarkan Dhamma, kemungkinan orang-orang itu mencapai kesucian. Jadi memang ada unsur kemendesakannya ya. Nah, kemudian kita ini dari generasi ke generasi berikutnya menyambung misi tersebut. Makanya jangan dibiarkan anak-anak itu memilih jalan hidupnya tanpa diarahkan. Jadi harus diarahkan. Kalau misalnya sekolahnya di sekolah non Buddhis umpama, karena terpaksa gitu ya demi pendidikan, katakan pada anak-anak, seandainya ada pelajaran yang non Buddhis yang diajarkan, ini hanya sifatnya pengetahuan. Karena kita sudah memiliki keyakinan yaitu terhadap Buddha. Jadi itu yang harus ditekankan ya. Sayang banyak sekali umat-umat Buddha yang membiarkan generasi-generasi penerusnya yang penting baik atau yang penting apalah, ada istilahnya kan. Tidak demikian ya. Begini ajaran para Buddha mengajarkan jangan melakukan perbuatan jahat. Di yang lain juga ada. Jangan mengajarkan perbuatan jahat. Lakukan perbuatan baik ya, jangan melakukan perbuatan jahat, lakukan perbuatan baik. Di yang lain pun ada, walaupun versinya berbeda ya. Cuman yang ketiga ini tidak ada di yang lain. Yang ketiga apa? Sucikan batin. Nah, yang ketiga ini nggak ada. Di dalam Buddhis ini ditekankan bahwa 3 poin ini adalah ajaran para Buddha. Tidak melakukan yang salah, lakukan yang baik, dan membuat batin ini menjadi suci. Nah, sekarang di perayaan Katina ini, sekarang kita masuk pembahasan ke perayaan Katina. Di masa wasa itu musim hujan. Wasa itu musim hujan. Di India musimnya itu ada 3 musim. Musim panas, musim hujan, musim dingin ya. Nah, kemudian dari 1 tahun kan 12 bulan, ada 3 musim. Setiap musimnya itu 4 bulan. Jadi yang namanya masa wasa itu bukan 3 bulan. Masa wasa itu 4 bulan. Masa musim hujan itu 4 bulan. Cuma para anggota sangha, para biku bikuni menjalani untuk diam di tempat selama musim hujan
itu 3 bulan. Jadi selama di musim hujan yang dari 4 bulan, 3 bulan diam di tempat. Boleh pergi dari tempat atau dari wihara kalau ada urusan penting, misalnya membabarkan dhamma, dan itu pun tidak boleh lebih dari 7 malam. Jadi sebelum 7 malam harus pulang gitu ya, sudah. Yang 1 bulan lagi, nah ini masuk sekarang masa katina. Jadi 4 bulan ya, 3 bulan untuk para biku-bikuni, katakanlah retret lah ya, diam di tempat selama 3 bulan. Yang 1 bulannya ini masa katina ya, sekarang. Kemudian mengenai masa katina ini, di sini kita bisa lihat kerjasama antara anggota sangha dengan upasaka-upasika, dengan umat. Kerjasamanya di mana? Para anggota sangha logikanya harus tekun di dalam melatih diri, di dalam membina diri, sehingga dapat kemajuan, dapat pengetahuan, dapat kebijaksanaan. Nah ini berbagi, dibagikan pengetahuan dan pengalaman, kebijaksanaan yang dimiliki ini kepada para upasaka dan upasika. Untuk apa? Untuk para upasaka dan upasika dapat pengetahuan tentang kehidupan sesuai dengan dhamma, apa yang harus dijalankan. Begini ya para upasaka upasika, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup sesuai dhamma, pastinya bahagia. Kalau misalnya kita ada rasa-rasa menderita, rasa-rasa kecewa atau emosi-emosi negatif gitu ya, itu artinya kita harus refleksi lagi ke dalam diri kita, ada apa yang salah dalam perjalanan hidup saya. Jadi bukannya nyalahin orang-orang, melakukan perenungan, kok ini begini ya, kok nggak bahagia, kok ada khawatir, ada kecewa, ada apa yang salah ya yang saya lakukan. Nah kita melakukan perenungan, kemudian harus kembali lagi berjuang sesuai dengan dhamma. Begini ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, nanti kita lanjut. Sekarang saya mau cerita yang bagian upasaka upasika, bagian ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Bagian anggota sangha memberi apa yang dimiliki, ya, pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Upasaka upasika, ibu bapak dan saudara sekalian, memberi nggak ke anggota sangha? Memberi dukungan. Anggota sangha nggak cari duit, ya, yang cari uang ibu bapak nih, para upasaka upasika kan yang cari uang. Nah kemudian dari sebagian yang didapat disisihkan untuk menopang kebutuhan pokok para anggota sangha. Kebutuhan pokoknya apa sih? Ada 4 kebutuhan pokok. Apa aja? Kalau lupa nggak apa-apa dikasih tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa dikasih tahu gitu kan? Yang ingat apa kebutuhan pokok para anggota sangha? Apa? Jubah tuh, lo kedengeran, bisik juga untuk kedengeran. Jubah, iya. Terus apa lagi? Obat-obatan, ada 2. Makanan, iya itu yang paling pokok, kalau nggak leles ya. Ya, terus apa lagi? Tempat tinggal. Iya, alat-alat mandi udah bagian kebutuhan gitu ya. Ya itu kebutuhan yang pokoknya ini 4. Makanan, jubah, obat-obatan, tempat tinggal. Upasaka upasika, ibu bapak dan saudara sekalian, cari uang sebagian disisihkan, itu artinya kerjasama. Kita ini kerjasama, saling berbagi. Ibu bapak sibuk cari duit, oke, sibuk cari duit. Kami sibuk membina diri, oke, sibuk membina diri. Tetapi harus saling berbagi supaya semuanya maju, dua-duanya ini maju. Biku, bikuni, upasaka, umat laki-laki, upasika, umat perempuan, ini 4 pilar. Jadi 4 pilar yang harus saling menopang. Jadi harus saling maju. Tujuannya untuk apa? Pasti untuk bahagia, itu tujuannya. Ya, kan kadang-kadang
Suka salah jalan nggak dalam menjalani kehidupan ini? Salah ngomong, salah mikir, salah bertindak. Suka salah kayak gitu apa enggak? Ya, salah paham lagi, salah pandang lagi. Makanya kita berbagi. Kita berbaginya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke inti ajaran para Buddha. Jangan melakukan yang salah. Kalau ngedenger gitu suka apa enggak? Misalnya gini, kayak anak-anak nih melakukan kesalahan, orang tuanya larang, jangan bikin itu, jangan melakukan itu. Kan kalau orang tua katanya nadanya ngomel plus bawel gitu ya katanya. Suka apa enggak? Nggak suka lah, dari zaman dulu juga banyak yang nggak suka, tapi diantaranya juga ada yang suka kan gitu ya. Begini, kita lihat nih orang tua yang katanya ngomel plus bawel itu, ada kandungan sayang nggak di situ? Ada kandungan menyelamatkan nggak di situ? Ada kan? Makanya kalau dicereweti, dibawelin, ngomelin tuh sama yang sayang sama kita, dengerin. Karena di situ ada kandungan untuk menyelamatkan, kandungan kasih sayang. Nah, sekarang kita kembali ke inti ajaran para Buddha. Buddha mengarahkan kita untuk tidak melakukan kesalahan. Udah, tolong diingat itu ya. Nah, kemudian ibu bapak dan saudara sekalian, yang dimaksud dengan hukum karma tahu nggak? Hukum sebab dan akibat kan? Melakukan sesuatu yang salah, buahnya buruk. Jadi kalau kita diarahkan jangan melakukan perbuatan salah, itu artinya kita diajak untuk menghindari buah-buah dari karma buruk gitu kan. Maksudnya gini, supaya nggak nanam benih buruk, jadi nggak dapat buah karma buruk ya kan, begitu artinya. Dengan demikian, ngerti nggak kalau kita disayang sama Buddha? Disayang. Makanya kalau ngedengar jangan melakukan perbuatan salah, aduh untung diingetin, berarti kan diselamatkan. Iya, untuk tidak masuk ke daerah yang kita nggak mau. Nah, kalau misalnya daerah-daerah penderitaan, siapa yang mau menderita? Siapa? Nggak ada yang mau kan? Tapi benihnya ditanam nggak? Nah, tuh dia ditanam katanya. Mau nggak ke daerah penderitaan? Nggak mau. Benihnya ditanam nggak ditanam? Walaupun nggak mau, ini mah yang mewakili aja tadi mengejawabnya. Walaupun nggak mau, kalau benihnya ditanam dapat. Bener nggak? Walaupun nggak mau, kalau benihnya ditanam dapat. Kita lupa kita nggak lupa ada yang lewat. Ya. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya. Pokoknya kalau kita mau melakukan apa, pertanyakan ke diri sendiri. Buah ini yang kamu mau petik, misalnya menanam sesuatu yang salah, kan akibatnya salah. Tanya ke diri sendiri, akibatnya buruk kan? Tanya ke diri sendiri, buahnya asli ini bener nih, mau diambil nih. Kalau nggak mau, jangan lakukan itu. Kalau orang yang sayang diri, begitu ada niatan ketrigger dah karena satu dan lain hal, akhirnya mau melakukan perbuatan buruk. Begitu nyadar kan harus melakukan perenungan dulu, bener nih, mau gitu. Kalau nggak mau, jangan lakukan. Kalau melakukan perbuatan-perbuatan baik, begitu muncul niatan baik, tanya, bener nih, buahnya mau? Iya, harus lakukan sampai sukses. Karena di perjalanan bisa aja di itu tuh diganggu-ganggu. Diganggu yang orang lain nggak? Bukan, sama pikiran sendiri juga. Coba pernah nggak ngedengar cerita atau mengalami diri sendiri ketika mau menolong orang, misalnya ada orang kesusahan, oh iya nih benar nih perlu ditolong, niat mau nolong sepenuhnya nih, niat mau nolong sepenuhnya, terus mikir-mikir akan ada orang lain yang tahu, kan juga ada orang lain yang bantu, dari mau 100% jadi 50%, mikir lagi, nanti juga banyak juga nih kayak yang bantu, turun lagi dari 50 ke 25%, ujung-ujungnya nggak jadi, biarinin aja deh orang lain yang nolong. Padahal itu di benak kita doang,
Belum tentu ada yang nolong 100%, yang 50% belum tentu. Di benak kita aja jadi hati-hati. Ketika ada niatan melakukan perbuatan baik, di dalam diri sendiri juga bisa menggagalkan. Karena begini ya Ibu Bapak dan Saudara sekalian, di dalam diri kita nih sisi negatif kita ada, sisi positif ada. Contoh kayak cerita tadi, sisi dermawan pada ada nggak? Pada punya nggak kedermawanan? Punyalah. Ya, kedermawanan pada punya, sedikit banyak kedermawanan pada punya. Pelit punya nggak? Punya juga ada. Nah, kalau ini melakukan perbuatan baik, dia berantem tuh berdua tuh. Bukan berantem sama orang lain. Sisi dermawan di kita sama sisi pelit di kita itu bisa berantem dia. Nah, tinggal yang menang yang mana ada tuh. Yang menang ini si dermawan apa yang menang ini si pelit. Nah, tergantung. Kemenangan ini tergantung apa? Tergantung kita mendukung yang mana. Kalau kita mendukung sisi kedermawanan, sukses dia jadi. Kalau mendukung sisi pelit, ya sukses pelitnya gitu. Nah, sekarang mengenai dana lagi. Sebentar ya. Pernah nggak nolong orang, memberikan bantuan? Pernah nggak menyesal? Setelahnya menyesal? Aduh, bagus kalau enggak. Ya selamat. Tapi ada juga yang nyesel. Waduh, nyesel tuh saya tolong dia. Terima kasih juga enggak tuh gitu ya. Ngomong terima kasih juga enggak tuh orang gitu. Iya, oh biarin, benar-benar biarin. Nah, ini dari kata biarin ya. Misalnya kita nolong seseorang, orang itu nggak bilang terima kasih, biarinin aja. Karena memang ketika kita menolong itu tanaman kita. Dia mau bilang terima kasih, nggak mau bilang terima kasih, biarinin aja. Itu mau urusannya. Jangan kita kepo begitu. Orang tuh kalau udah ditolong tuh harus bilang terima kasih, enggak. Terus yang nolong ini perlu nggak bilang terima kasih? Perlu. Gini, ada alasan. Kita nolong orang itu terserah lah bilang terima kasih apa nggak terima kasih urusannya. Terus di mana kepentingan kita bilang terima kasih? Karena ada orang ini yang memerlukan bantuan, maka kita bisa menanam kebajikan yang kelak buahnya akan kita petik. Jadi kita punya alasan berterima kasih. Yang ditolong mah nggak ngomong terima kasih, biarin. Malah yang nolong bilang terima kasih gitu. Karena yang nolong udah dermawan, paham lagi. Kenapa harus berterima kasih sama orang ini? Pernah nggak berterima kasih sama orang yang ditolong? Kenapa ente? Pernah ya? Nah, kalau pakai bahasa Sunda keluar tuh jawabannya. Ya pernah ya. Ya jadi ketika kita memberikan pertolongan, ya kita harus terima kasih. Nah, sekarang untuk apa sih kita menghindari perbuatan-perbuatan salah supaya kita nggak masuk ke daerah-daerah menderita? Kenapa kita mesti melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya hidup kita makin lama makin enak? Kan hidupnya mau enak kan, bukan mau susah gitu. Enaknya bagaimana? Jalan hidup selalu lapang. Ya kan, kalau ngebantu kan melapangkan kan gitu ya. Yang susah-susah nyingkir. Makin lama hidup makin sejahtera. Kemudian karena hidup makin sejahtera, itu artinya punya modal lagi untuk nanam kebaikan lagi kan. Nah, makin enak, makin nyaman. Terus ini bagaimana nih? Udah makin sejahtera, punya kesempatan buat nanam lagi, makin sejahtera lagi. Untuk apa ini semua? Ini semua ditujukan untuk menolong mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kemudian dari tanaman-tanaman yang kita tanam itu memberikan topangan dalam perjalanan hidup kita. Nah, topangannya ini kita arahkan, kita tekadkan. Hendaknya topangan ini terus mengarah kepada proses pembersihan batin. Karena orang kaya pun, orang sejahtera pun juga termasuk makhluk-makhluk yang lahir di alam dewa juga masih belum lepas dari yang namanya dukkha. Dari yang namanya derita itu belum lepas. Walaupun tidak semenderita orang-orang yang sangat kekurangan kan gitu ya.
tapi tetap masih belum lepas. Yang lahir di alam dewa pun masih belum lepas, karena akan mengalami di mana dari alam dewa juga mengalami kematian lagi, entah lahirnya di mana lagi. Jadi begini ya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, hindari perbuatan salah, lakukan perbuatan baik, sucikan batin kita, tujuannya untuk bahagia. Kita semua tuh kepengen bahagia, karena kepengen bahagia, rubah sifat-sifat kita, karakter-karakter kita yang buruk itu lepas, bentuk sifat-sifat yang baik dan karakter-karakter yang baik di dalam batin. Kita harus kebentuk. Sekarang saya nanya dulu ya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, punya sifat jelek enggak? Punya ya. Maaf, dipelihara enggak? Kayaknya mah dipelihara ya. Ngambek-ngambekan gitu suka dipelihara enggak? Enggak ya. Tapi mesti ada dirahasiakan kali itu sifat jelek yang pada dipelihara. Jangan gini aja, berusaha aja. Seandainya itu sifat jelek muncul lagi, oh ingat ini masih ada, lepasin lagi. Sekali waktu ke-trigger lagi, muncul lagi itu sifat jelek, berarti masih ada, lepasin lagi. Begini ya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa sih sifat-sifat buruk udah dilepas, dia ada lagi, udah dilepas, ada lagi. Belum tentu yang dimaksud ada lagi itu yang udah dilepas. Yang dilepas, udah nih dilepas. Ke-trigger lagi, dia muncul lagi, belum tentu yang itu pulang, belum tentu. Memang udah ada berlapis-lapis di dalam. Contoh, pernah nggak merasa tersinggung karena perilaku atau ngomongan orang lain? Pernah ya, bukan cuma tersinggung lah, marah juga, jengkel juga. Nah, sekarang kita bahasanya marah dulu lah, gampangan ya. Ketika tersinggung sama orang lain, muncul kemarahan, tapi berhubung masih terkendali, nggak ngomel, nggak balas ngomelin orang itu, sudah tidak terjadi pertengkaran, tapi terjadi kemarahan di dalam hati. Nah, marahnya ini nih diingatnya sekali apa berulang kali? Berulang kali, tepatnya berulang kali. Misalnya begini, sekarang kejadian pertama kan, ngedengar orang itu menyinggung, marah. Udah, ini nih level marah nih udah jadi nih ya. Kemudian begitu kita ingat lagi, inget nih, kan tadi misalnya tersinggungnya di pasar ini umpama. Udah, dalam perjalanan pulang dari pasar ke rumah, ini bisa ingat tuh berulang kali. Belum nyampe rumah udah puluhan kali itu. Kesel lagi gitu ya. Nah, sekarang begitu marah yang sekali udah di sini, kemudian ketika ingat lagi, yang ini tambah kuat, yang baru muncul. Jadi udah dua tuh, ingat sekali berarti udah dua, karena kasus kejadian pertama dan ingat yang pertama. Begitu ingat yang kedua kali, kejadian pertama tambah kuat, ingatan yang tadi pertama menjadi level kedua, menguat lagi, yang baru muncul lagi. Terus bertumpuk, pokoknya berapa kali ingat dah. Setiap kali ingat itu numpuk. Itu baru satu kasus. Makanya nggak heran hidup kayaknya berat ya, batinnya berat ya. Karena banyak yang nyinggung kita, yang bikin kita marah, yang bikin kita kesel, yang bikin khawatir, bikin kecewa. Ingat berulang kali, numpuk terus. Makanya jangan heran kalau kemarahan yang itu kan saya udah bisa lepas, kenapa ini masih ada? Jangan heran, karena dibikinnya juga berulang kali, bertumpuk, makin bawah makin kuat, makin bawah makin menguat. Jadi jangan heran nanti kalau pas mau belajar ngelepas, yang ini udah dilepasnya enteng, kok ada lagi dan rasanya makin berat. Ya iya, karena memang begitu prosesnya. Makanya kalau marah, mendingan jangan diingat-ingat lagi deh ya. Soalnya yang merugi kita. Sekarang yang itu tuh yang bikin kita tersinggung, dia mah nggak ingat-ingat lagi. Kayak orang udah ngomong, ya udah lepas aja. Dan kemudian belum tentu orang yang ngomong yang menurut kita menyinggung, belum tentu niat dia menyinggung, belum tentu. Mungkin aja niat dia ngasih tahu gitu.
Pokoknya gini, yang urusan orang lain kita nggak tahu. Yang kita tahu nih urusan ini nih di dalam batin kita. Kalau kita marah lagi, pokoknya kecewa dan kecewa terus, makin lama ini makin berat. Urusannya banyak. Urusan kita untuk menjadikan batin ini menjadi bersih, ini urusannya banyak dan panjang. Ya, begitu juga ketika proses marah bikin batin kotor. Ingat lagi, ngotorin lagi, ingat lagi, ngotorin lagi. Dan kotoran yang paling awal menjadi paling berat. Jadi kalau sayang diri sendiri, udah marah jangan berulang kali dah. Kalau bisa mah, begitu orang memang kita tahu banget nih dia nyindir, dia mau nyinggung, umpama begitu kita tahu, langsung jaga diri kita aja. Gimana caranya supaya aman? Saya mau kasih contoh. Maaf kita sampai jam berapa? Ini nggak ada jam lagi. Oh ada. Sampai jam berapa kita? Nah, saya kasih contoh aja terus habis ini tanya jawab. Tadi dipesenin tanya jawab katanya ya. Saya kasih contoh maksudnya cara orang melindungi dirinya. Ada seorang ibu, waktu suaminya masih ada, pokoknya kaya raya. Tapi orangnya dermawan. Terus begitu suaminya meninggal, hartanya diambil. Nggak tahu dah siapa yang ngambil dah gitu ya. Diambil. Kemudian dia akhirnya jadi buka warung untuk menghidupi 4 atau 5 anaknya, saya lupa tepatnya. Untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya dia buka warung. Terus hartanya diambil, tapi kedermawanannya nggak ikut diambil, nggak bisa diambil kedermawanan. Hidup karena kaya raya dia dermawan. Ketika hidup susah dia juga tetap dermawan. Nah lagi dia ngewarung gitu, jual kopi lah, jual apa. Ada orang katakanlah bahasanya zaman dulu mah gelandangan gitu, yang tidur di emperan. Minta bantuan, nggak tahu dah minta bantuannya apa, pastinya kan misalnya untuk makan lah, untuk obat atau untuk apa. Kalau orang minta makan begitu ya biasanya ya. Nah ibu ini menyisihkan apa yang dia miliki dia bagi ke orang ini. Nah mana tahu lagi ada yang minta dan memberi, ini proses meminta dan memberi, ada orang lain yang lihat. Ada orang lain yang lihat, ya sudah, yang lihat dia cuma ngelihat aja gitu. Udah pergi masing-masing ya, kecuali warung ini. Nah di dalam perjalanan ini orang yang nggak sengaja ngelihat itu, ngelihat yang minta-minta ini uangnya buat beli rokok sama main judi. Jadi si orang yang lihat ini kasihan sama ibu warung ini, kasihan. Dia sengaja datang, khusus dia datengin, Bu, uang yang barusan ibu berikan ke orang itu buat beli rokok sama main judi. Si ibu itu bilang, uang di tangan saya punya saya, uang di tangan orang lain punya orang lain. Nah ini bijaksana. Benih yang dia tanam di dalam benaknya untuk menolong orang yang lagi kesusahan, itu yang jadi. Kalau akhirnya uang itu digunakan untuk judi dan untuk merokok, itu karmanya si pengguna itu karmanya orang itu. Karmanya si ibu yang menanam ini menolong orang yang lagi kesusahan, karena di pikirannya itu. Nah itu yang menjadi buah, akhirnya menjadi buah kebaikan. Pandainya, bijaksananya orang ini, dia langsung melindungi. Kalau enggak nih misalnya yang jadi tukang warung itu ibu-ibu, bapak-bapak nih yang ada di sini, begitu dikasih tahu buat judi merokok, ngambek nggak? Ngomel lah, ya, ngambek ya. Nah, ibu ini pandai, langsung dia jaga, dia protek, dia lindungi apa yang udah ditanam. Jadi ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, apa yang sudah ditanam harus dijaga, harus dilindungi. Kalau besok atau lusa atau kapan lagi orang yang minta-minta datang lagi, boleh dikasih, boleh enggak. Tapi benih yang udah ditanam harus dilindungi. Jadi ketika ketipu sama orang yang minta tolong, ternyata orang itu nggak bagus, itu mau urusan orang yang nggak bagus. Urusan kita mah tetap nolong. Jadi mesti pandai-pandai melindungi diri, ya. Nah sama juga ketika mendengar orang lain yang entah memfitnah lah, menyinggung lah, memarahi lah, apapun, nah kita harus lindungi diri kita sendiri. Tapi kalau marah itu mengandung nasihat, kita harus dengar. Kalau marah itu mengandung kebencian, tutup. Kita harus menutup diri itu, harus menyelamatkan diri.
Kenapa sih ada marah itu mengandung nasihat? Contoh orang tua ke anak kan marah kan, diomelin dari lembut sampai nada tinggi kan. Nah, tetap kan walaupun nada itu tinggi, kandungan kasih sayangnya kan kuat di situ. Ya. Nanti waktu pasti ngomelin, anak-anak suka merasa nggak nyaman, merasa nggak suka. Nanti kalau yang ngomelnya suaranya udah nggak kedengeran lagi, kangen. Ya. Kalau yang ngomel ini udah harus melanjutkan perjalanan lagi, kangen. Pengen ngedenger suara mama, ngedenger suara papa yang ngomel gitu. Lagi ngomelin sebel. Iya, orangnya udah nggak ada, kangen. Nah sekarang bagi yang masih ada mama papanya, pulang-pulang mah tolong dong ngomelin. Kangen nih gitu. Ya memang ada orang yang kangen sama ngomelan mama papanya, itu ada yang kangen. Karena tahu banget di situ ada kandungan kasih sayang. Dan emang mama papa ngomel nggak beresiko lah. Ya jantungnya, darah tingginya kan beresiko kan pasti kan. Ya, jadi kalau bisa sebagai anak jangan sampai mama papa ngomel baru berubah menjadi baik. Nggak harus kan, nggak harus mama papa ngomel baru anak-anak berubah jadi baik. Nggak pakai di ngomelin juga, inget aja ya udahlah langsung berubah aja jadi baik. Kan sebelum mama papa ngomel juga udah ada tanda-tandanya, misal mukanya gitu kan, matanya rada melotot ini mah umpama ya. Nah sebelum sampai keluar suara udah tenang mama papa sih mau berubah gitu. Dan beneran harus berubahnya, harus beneran ya. Jadi ini melindungi semua. Nah abis ini udah nih, saya mau cerita satu lagi ya, Ada anak yang gini, satu keluarga itu 10 bersaudara. Anak dari nomor 1 sampai nomor 6 perempuan, nomor 7, nomor 8 anak laki-laki, nomor 9, 10 perempuan lagi. Udah jadi stop ya. Kalau nggak masih siapa tahu dapat anak laki lagi gitu kan. Berarti nih anak nomor 7 anak laki pertama, nomor 8 anak laki yang bungsu, kan artinya gitu ya. Terus sesembilannya nggak nyadar kalau papahnya paling sering ngomel ke anak yang nomor 8. Nyadar-nyadarnya begini, ini anak bukan anak bodoh, ini dari dulu, zaman dulu kalau udah bisa sekolah di UI kan, ini pintar kan, Universitas Indonesia. Terus itu S1-nya di situ. Mau ngambil S2 ke London, mau ngambil S2-nya. Begitu mau berangkat, maksudnya beberapa udah deket-deket mau berangkat, bilang ke cicinya, "Ci, nanti kalau saya pergi, papa marahnya sama siapa ya?" Nah itu, dia masih pikirin papahnya gitu. Karena kalau papahnya masih bisa marah, itu harganya masih murah. Karena kalau papanya nggak bisa marah, dipendem terus, takutnya jantungnya nggak kuat, ya darahnya ketinggian kan gitu, akhirnya ngejepret kan gitu ya. Nah jadi si anak ini masih mikirin. Kenapa anak ini masih mikirin? Ya itu karena dia sayang sama papanya. Pokoknya selagi mama papa masih bisa ngomel, masih murah. Kalau udah nggak bisa ngomel, mahal. Kesedihannya udah terlalu dalam, kekecewaannya terlalu dalam, itu mahal sekali. Jangan sampai marah mama papa berubah menjadi diam. Berat. Kalau udah berubah menjadi diam itu berat. Jadi kalau misalnya anak-anak ada mama papanya yang tadinya ngomel-ngomel, rajin nasehatin gitu ya, kok sekarang diam aja, cepet-cepet minta maaf lah, minta lagi ngomelannya lagi. Karena kalau itu udah terlalu dalam, udah terlalu berat ya. Jadi di dalam kehidupan bukan cuma para anggota sangga mendukung ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, upasaka dan upasika juga bukan hanya mendukung anggota sangga, tetapi juga harus mendukung orang tuanya. Jangan ke anggota sangga dana bisa memberikan yang terbaik, orang tua dikasih yang terjelek, itu umpama ya, jangan sampai. Jadi berikan yang terbaik kepada orang tua,
berikan penghormatan yang terbaik juga kepada orang tua, ya. Nah, silakan siapa yang mau bertanya. Namo Buddhaya Ayah. Nama saya Ken, ingin bertanya tentang tekad, atau kalau tidak salah aditana. Berhubung pada siang hari ini kita melaksanakan katina ya, jadi izinkan saya untuk mengambil satu kegiatan kami untuk bertanya soal tekad atau aditana tadi. Ada satu kondisi, misal, ini permisalan aja ya. Saya melakukan atau melaksanakan persembahan obat-obatan kepada Bhikkhuni Sangha pada siang hari ini. Saya berbahagia ketika menyerahkan persembahan, sangat bahagia, dan setelahnya saya bahagia. Ini permisalan aja ya. Kemudian di satu titik tertentu kebahagiaan itu saya merasa ingin melakukan aditana tadi atau tekad. Kemudian mengucapkan di dalam hati, semoga persembahan ini menjadikan saya sehat selalu. Nah, itu kondisi pertama ya. Apakah aditana itu seperti itu? Atau ada kondisi yang kedua ya? Permisalan saya sedang sakit. Mengetahui pada siang hari ini ada katina, saya buru-buru membeli obat untuk persembahan kepada Bhikkhuni Sangha dengan satu tekad bahwa saya sembuh. Nah, namun persembahan belum dilaksanakan, tekad sudah diucapkan di dalam hati. Apa itu yang disebut tekad atau dibenarkan di dalam Buddha Dhamma? Dan kondisi yang ketiga ya, ketika melakukan persembahan penuh dengan bahagia tapi tidak dilanjutkan dengan tekad tadi atau aditana tadi. Bagaimana menurut Ayah kami sebagai upasaka upasika menindaklanjuti kegiatan katina ini? Semoga maksimal manfaatnya. Makasih Ayah. Namo Buddhaya. Jadi yang ketiga aja dulu ya. Ketika akan berdana bahagia, sedang berdana bahagia, tapi nggak bertekad. Misalnya kita punya benih, benih apa aja? Misalnya habis makan mangga, terus bijinya dilempar aja begitu aja. Makan mangganya enak, bijinya dilempar begitu aja. Tetap tumbuh kan bijinya, karena Indonesia sangat subur, kecuali di padang pasir kan gitu. Ya, tetap tumbuh sudah. Bedanya apa? Kalau dengan tekad dan tidak dengan tekad. Kalau dengan tekad lebih terarah, tetap itu berbuah. Yang tadi yang lempar begitu aja ya, biji mangga, bukan dana obat-obatan dilempar, bukan. Biji mangga dilempar begitu itu tetap tumbuh gitu ya. Nah, begitu juga orang yang dengan dana obat-obatan misalnya tanpa bertekad pun tetap tumbuh di mana ketika dia mengalami sakit ada obat-obatan yang cocok, obat-obatan yang sesuai. Sudah. Nah, sekarang ke yang kedua. Oh saya lagi sakit nih, mau dana obat-obatan, kebetulan ada perayaan katina nih di sini gitu. Tapi ininya belum terkirimkan karena baru tekad saja. Sudah, ini bagaimana? Yang namanya perbuatan itu melalui 3 pintu. Tekad pun termasuk perbuatan melalui 3 pintu. Pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu tindakan jasmani. Walaupun itu belum diberikan, tapi udah melalui pintu pikiran, itu udah jadi karma baik ya. Sudah. Kemudian dengan tekadnya itu harus ada juga pemahaman. Kan tadi bertekad semoga saya sembuh sebentar. Kalau misalnya orang dana obat-obatan bertekad semoga dengan dana obat-obatan yang saya lakukan ini saya menjadi sembuh, rumah sakit tutup. Ya, benar kan? Jadi ada nggak prosesnya? Ada prosesnya. Jadi begini, bertekad, saya lagi sakit, saya dana obat-obatan, semoga Bhikkhuni Sangha sehat-sehat. Itu kan pikirannya udah pikiran positif. Saya sih cuma dengar katanya. Kalau pikiran itu positif, ini mengeluarkan zat-zat tertentu yang bikin imun tubuh menjadi kuat. Ada zat-zat tertentu yang bisa membuat badan menjadi lebih sehat. Nah itu ya sudah. Sekarang yang pertama,
sedang akan melakukan bahagia, sedang melakukan bahagia, setelahnya bahagia, kemudian ingat lagi, oh ada perbuatan baik yang sudah saya lakukan. Saya bertekad semoga saya sehat-sehat, semoga saya sehat-sehat gitu ya. Nah itu begini, masuk ke Dhammapada yang ayat 1, pikiran ke Dhammapada ya, yang ayat kembar. Pikiran adalah pelopor, pemimpin, pembentuk dari segala sesuatu. Begitu pikiran ini diarahkan, saya harus sehat, semoga saya sehat-sehat, itu akan mengarah ke bagaimana cara hidup yang sehat, pola makan, pola pikir, pola kehidupan, akhirnya mengarah ke situ dan memang menjadi sehat. Ada juga yang karena memang pikirannya ketika akan berdana bahagia, sedang berdana bahagia, setelahnya bahagia, bertekad demikian pula lagi, jadi membuat imun tubuh ini menjadi lebih kuat. Jadi pasti hasilnya baik semuanya. 1, 2, 3 semuanya baik hasilnya. Ya, terima kasih. Ada nggak orang yang gini? Kalau orang dana, habis dana menyesal. Ada nggak yang habis dana menyesal? Di sini nggak ada kali. Di tempat lain ada nggak? Ada. Orang dana nyesel. Kalimatnya gini, nyesal tuh saya bantuin tuh orang begitu amat gitu misalnya. Ya, kan ada kan yang habis dana itu nyesal. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah yang didanakan itu berbuah atau tidak? Habis dana nyesal, tetap berbuah. Karena dua tanaman yang berbeda. Ketika dana itu satu tanaman, sudah. Ketika menyesal itu satu tanaman lagi. Jadi berbuah nggak? Berbuah, cuman nggak bisa make. Sebentar ya. Coba bayangkan yang namanya nyesal tuh saya dana. Maksudnya kalau itu nggak boleh tuh, sebaiknya tuh dia nggak dapat itu gitu kan. Nah jadi ketika dana, buahnya dapat. Ketika menyesal, setelahnya kan menyesal. Ketika berbuah nih, buahnya nih berbuah, orang itu nggak bisa make. Ada nggak orang yang kaya raya nggak bisa menikmati kekayaan? Ada, banyak. Nah itu banyak. Banyak dana, tapi suka nyesal-nyesal aja. Makanya kalau udah dana jangan suka nyesal kayak ibu tadi. Uang di tangan saya punya saya, uang di tangan orang lain punya orang lain. Besok lusa mau ngasih mau enggak urusan lain kan gitu. Nah urusan benih yang ditanam harus dijaga ya. Silakan. Ayah, ini ada pertanyaan dari umat, izin saya bacakan. Selamat siang Ayah, saya selalu mengajari anak untuk banyaklah berbuat baik supaya kelak di kemudian hari kamu bisa memetik buahnya. Kalau kamu tanam bibit yang baik, nanti kamu bisa merasakan manisnya buah yang kamu tanam. Tapi sang anak malah menjawab, kalau mau makan buah yang manis, ambil aja dari pohon tetangga atau beli saja di pasar. Bagaimana saya harus menjawab perilaku anak ini, Ayah? Terima kasih. Terima kasih. Beli itu berarti pakai uang. Uang artinya materi, ya. Mangga yang di rumah tetangga atau mangga yang di pasar itu juga materi. Materi bisa dibeli dengan materi. Materi bisa didapatkan dengan materi. Tapi kalau yang namanya buah karma baik itu bukan sifatnya materi. Prosesnya dari batin. Jadi proses dari batin ini berproses akhirnya memang ngedongkrak materi itu bisa datang. Secara alami alam memproses materi itu menjadi berdatangan. Tetapi prosesnya dari kekuatan karma, dari kekuatan karma yang ditanam. Jadi tolong kasih tahu ke anaknya, kalau anaknya usianya dewasa bisa paham dengan cara yang seperti ini. Kalau anaknya yang masih kecil dengan cara ini, anak ini nggak bisa paham. Tapi bisa dikasih tahu ada hukum alam yang bekerja. Jadi kalau kita menanam yang baik, kita akan mendapatkan akibat. Makanya jangan dibilang buah ntar dia bilang beli di pasar. Iya. Jadi kalau kita menanam, karena hukum karma hukum sebab dan akibat. Nah karena menanam sebab yang baik, maka akan menerima akibat yang baik, gitu bilangnya. Ya jangan pakai acara buah lagi, dia minta duit engkongnya buat beli di pasar kan gitu. Makasih pertanyaannya.
siang Ayah, bagaimana cara meyakinkan kepada seorang anak yang minder beragama Buddha? Katanya agama Buddha itu agama yang jadul. Terus kalau kawihara orang-orangnya tidak segaya orang yang pergi ke tempat lain. Di sekolah hampir mayoritas tidak ada yang beragama Buddha, sehingga saat ditanya oleh teman atau guru pun malu mengakui kalau dia beragama Buddha. Terima kasih. Terima kasih. Yang namanya jadul kan zaman dulu ya. Sebentar. Ada penyelam menemukan barang-barang antik, keramik lah, bukan barang antik lah. Kan begini, zaman dulu ratusan ribuan tahun yang lalu kan dari Tiongkok dari mana kan menggunakan kapal laut ya, berlayar kan begitu. Kemudian karang itu sekapal-kapalnya, termasuk piring mangkok yang nggak mahal dong, piring mangkok itu kan nggak mahal. Karang pecah lagi, ditemuin nih setelah sekian ratus tahun ditemuin, sekarang harganya mahal apa murah? Mahal. Makin jadul makin mahal. Makin antik makin mahal gitu ya. Nah, kemudian lagi sebentar ya. Saya mau cerita dua anak aja. Satu ini namanya Tommy, umurnya waktu itu 6 tahun, sekarang sih udah berkeluarga, udah punya anak. Nah, si Tommy ini mama papanya di rumahnya, jadi pintu masuk, kemudian altar, baru masuk lagi ruang tamu. Kalau ada teman mama papanya atau kerabat ini datang, ngapai dulu ke altar, main masuk ke ruang tamu, suruh balik lagi, nggak sopan. Nggak sopan katanya, kata Tommy ini nggak sopan. Ngapai dulu ke altar baru boleh masuk. Sudah. Si Tommy ini waktu kelas 1 ya kurang lebih lah ya di SD, dia sekolah di non-Buddhis. Dia sekolah non-Buddhis. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harusnya jawabannya apa gitu ya. Terus tapi Tommy jawabnya Buddha. Terus gurunya periksa, panggil Tommy, Tom, ini jawabannya bukan Buddha. Terus Tommy bilang, untuk saya jawabannya Buddha. Bukan Tom, kata gurunya. Untuk saya Bu, jawabannya Buddha. Gurunya nggak berani kasih silang, kasih angka, tetap kasih nilai. Nggak berani gurunya menyalahkan. Karena ini untuk Tommy, bukan untuk ibu gitu. Jadi kalau anak ini pede, kuat, sudah. Sekarang saya mau cerita lagi yang namanya Jessica. Waktu TK atau ya TK, ibu gurunya ini minta doanya itu bergantian. Jadi siswa-siswa yang ya sesuai agamanya. Sebentar ya, semua siswa untuk memimpin doa bergiliran. Noni ini Buddhis, sudah yang lain bukan Buddhis. Ketika giliran Noni, Jessica ini panggilannya Noni. Ketika Jessica ini diminta untuk memimpin, dia langsung mimpin Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa 3 kali. Terus gurunya bilang, Jessica doanya bukan demikian. Untuk Jessica doanya ini Bu, bukan Jessica. Untuk Jessica doanya ini, dia lanjut aja lagi Namo Tassa. Jadi sebetulnya kalau anak ini dari kecil udah dididik ada kepercayaan diri. Ini masalahnya kepercayaan diri dulu, kepercayaan diri secara umum begitu. Nah kemudian ketika dia tampil dengan apa yang dia yakini, dia percaya diri. Jadi intinya harus dibina kepercayaan diri di dalam diri anak ini sendiri ya. Karena kalau dibina kepercayaan dirinya, dia akan mantap menjalani hidup di bidang apapun, di bidang agama lah, bisnis lah, pendidikan, karir dan lain sebagainya. Jadi harus dibentuk kepercayaan dirinya dulu gitu ya. Dan kemudian banyak juga orang-orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang non-Buddhis gitu ya. Karena katanya kualitas sekolah. Ada satu keluarga di Jakarta, anak-anaknya semua, ini papanya yang cerita, anak-anak saya itu minta disekolahkan di sekolah Buddhis. Waktu kejadian 98, tahu ingat ya kejadian 98 ya? Kan banyak yang keluar dari Jakarta.
Anak ini sebelum keluar dari Jakarta, carikan, akan ke Batam, pindahnya ke Batam, carikan di Batam sekolah Buddhis. Kalau udah dapat, nah dia pindah gitu. Kalau nggak dapat ya dia nggak pindah. Jadi kepercayaan dirinya dibentuk sampai mama papanya yang heran. Mama papanya menganjurkan ya udahlah yang penting sekolah gitu. Nggak mau, harus di sekolah Buddhis. Jadi kepercayaan dirinya ini yang harus dibentuk. Ya, ini bagi penanya, bentuk bukan cuma yang bertanya, bagi siapapun bentuk kepercayaan diri anaknya sehingga dia dalam menjalani kehidupan ini bisa matang dan mantap, nggak minder dalam bidang apapun gitu, dalam kondisi apapun ya. Terima kasih. Ada lagi? Manakah lebih dulu berdana ke wihara atau pada bante atau bikuni atau keluarga sendiri yang kekurangan? Terima kasih. Jadi harus ada skala prioritas. Yang mana yang paling membutuhkan, itu yang didanakan. Jadi ada yang contoh-contoh dulu. Ada seorang suami dikenal sangat baik sekali, sangat jiwanya ini jiwa sosial, jiwa penolongnya ini kuat. Pokoknya udah ngetop lah dia. Giliran di rumah ternyata istrinya tidak pernah diizinkan untuk istirahat walaupun sebentar, kecuali udah dini hari ya tidur dah tuh sebentar dah, subuh udah harus bangun lagi. Jadi jangan sampai di luar nampaknya ngetop banget sebagai dewa, di dalam rumah kejem banget gitu kan. Nah, jangan sampai demikian. Begitu juga ketika berdana, ketika misalnya dana ke wihara, dana ke anggota sangga, orang melihat, wah ini dermawan sekali, mama papanya kekurangan gitu. Nah, itu nggak cocok. Sudah, nanti sebentar saya cerita. Ada seorang ibu, curhat tepatnya. Dia bilang begini, saya dikatain bodoh sama teman-teman. Sebelum masuk ke wihara, ada orang minta-minta lah zaman dulu ya, ada yang pengemis begitu. Terus ya udah apa yang dia punya sebagian dia kasih ke pengemis itu. Wihara deket, dia memang mau ke wihara. Terus temennya bilang, dasar bodoh, dana ke pengemis, dana ke anggota sangka tuh ladangnya subur. Sudah, ibu ini curhat, saya dibilang bodoh. Terus saya bilang begini, nggak apa-apa. Coba kita ingat ya, sekarang kita ingat. Nggak apa-apa dibilang bodoh, maksud saya dibilang bodoh sama orang bodoh kan nggak apa-apa. Ya, kalau dibilang bodoh sama orang bijaksana mikir kita. Ya, kalau dibilang bodoh sama orang bodoh tenang aja, nyantai aja dah. Kalau dibilang bodoh sama orang bijaksana nggak pulang, nah, kudu nggak pulang gitu, kudu mikir ada salah di mana gitu ya. Gini, Sang Buddha mengajarkan kita pancarkan cinta kasih yang sama ke semua makhluk. Berarti si ibu itu tadi benar dong. Kan ini ada pengemis yang bukan pengemis yang di kampungnya rumahnya banyak gitu, bukan. Pengemis yang memang benar-benar membutuhkan. Kan ada pengemis yang profesional ya. Kan rumahnya lebih banyak daripada yang memberi gitu kan. Sudah. Nah, memancarkan cinta kasih yang sama ke semua makhluk termasuk ke pengemis ini gitu. Terus di wihara kan itu ada anggota sangga, itu ladang subur. Anggota sangga tuh yang dana juga makanan banyak berlimpah kecuali kekurangan ya. Misalnya anggota sangganya kekurangan, pengemisnya juga kekurangan, cuman punya satu dibelah juga nggak bisa misalnya gitu. Memang umpama ya. Ya udah, prioritas mau ke anggota sangga dulu nggak apa-apa. Karena anggota sangga begitu katakanlah punya energi, bisa berbagi dhamma ke yang lain. Kan ini jadi ada prioritasnya. Tapi kalau misalnya anggota sangganya jangankan melimpah, cukup saja. Terus ini ada yang kekurangan, boleh nggak ngebantu ke pengemis? Boleh. Gitu. Apalagi ke keluarga yang kekurangan kan begitu, boleh. Jadi jangan sampai keluar masohor, ke dalam mah kecem. Ya, jangan sampai begitu ya. Keluar ya baik, bisa berdana, ke dalam juga. Jadi harus semuanya bareng-bareng gitu ya. Pancarkan cinta kasih yang sama ke semua makhluk. Kalau pancarkan cinta kasih yang sama ke semua makhluk, pertanyaan saya,
kumaha sama jurik. Kan dulu pancarkan cinta kasih sama ke semua makhluk. Gimana kalau sama setan gimana? Diapain diusir-usir? Diapain? Kan katanya pancarkan cinta kasih sama ke semua makhluk. Udah jurik ya makhluknya. Kumaha? Didoain. Pancarkan cinta kasih yang sama ke semua makhluk, termasuk makhluk peta, makhluk setan pun didoakan. Semoga Anda bahagia dengan melihat perbuatan baik yang saya lakukan. Semoga Anda sadar. Nah, mengenai makhluk yang disebut setan lah bahasanya ya. Makhluk setan ini enggak selalu jahat. Dalam proses umpama nih setan ini mantan manusia nih umpama ya. Ketika dia jadi manusia jahat memang, sehingga berproses sampai akhirnya dia jadi setan. Udah jadi setan belum tentu dia jahat, tapi dia suka nongol. Suka ada aja gitu ya, menampakkan diri. Dia menampakkan diri tuh nongol begitu tuh belum tentu karena niatnya jahat. Bisa karena niatnya baik. Coba bayangin, setan nampakin diri dengan segala keburukannya dengan niat baik. Niat baiknya di mana? Saya kasih tahu. Ada kejadian, ada biku yang mau naik ke Bukit Gijakuta. Pernah ke India nggak? Kan ada Bukit Gijakuta sampai sekarang masih ada, dari zaman Buddha sampai sekarang ini bukit ini masih ada. Nah, ada biku mau naik ke Bukit Gijakuta malam-malam, poek gitu kan? Kok di satu sisi malah terang banget. Akhirnya kan pastilah di dalam kegelapan, terus ada sesuatu yang menyolok terangnya, kita juga nengok lah ya. Nah, Bante ini nengok, begitu nengok, melihat ada makhluk, ya setan lah ya, serem lah ya gitu. Terus Bantenya nanya, kenapa Anda demikian? Terus setannya ini bilang, dulu saya manusia, ada perilaku buruk yang dilakukan, sehingga jadinya kayak gini. Oleh karena itu, Bante, jangan melakukan seperti apa yang sudah saya lakukan. Baik nggak? Baik, makanya kalau ada setan jangan belaga pingsan. Tanya, ada apa, mau ngasih kabar apa? Jangan nanyanya gini, mau ngasih nomor berapa? Nah, ya nanyanya gini, mau ngasih kabar apa, mau ngasih tahu apa gitu ya. Nah, terus lagi ada lagi yang setan ini memang bukannya mau ngasih tahu, tetapi mau minta bantuan. Ada sepasang suami istri, suaminya dermawan. Ketika suaminya mau dana, misalnya dana jubah, istrinya tuh ngomelnya tuh serem banget. Paling nanti buahnya jadi lempengan besi panas. Coba, suaminya mau dana makanan, minuman, paling nanti buahnya jadi kotoran sama air kencing. Sadis banget kan? Udah pelit mah pelit aja, jangan pakai jahat gitu ya. Ini udah pelit plus jahat, nah hati-hati tuh. Tadi kan ada dermawan plus pelit. Nah, hati-hati jangan lagi plus jahat tuh, serem ya. Nah, sekarang cerita nih lanjut nih. Akhirnya ini yang pelit, yang jahat ini meninggal. Suaminya masih hidup. Meninggal, lahir di alam peta, terus itunya wajahnya udah serem, bau gitu. Nah, dia kan tahu nih si suaminya kira-kira pulang ke rumah nih jam berapa. Dia nungguin di depan. Terus suaminya ngelihat ada makhluk yang kayak gitu, kaget. Wahai makhluk yang buruk rupa gitu, kenapa Anda menjadi kayak gini? Terus si makhluk ini bilang, Tuan yang terhormat, tuh giliran udah jadi jurik mah bilangnya Tuan. Tuan yang terhormat, dulu saya adalah istri Anda. Karena perilaku-perilaku yang demikian tuh, yang ngomel-ngomel, maka jadi kayak gini. Terus kata suaminya, oh kalau gitu saya ambilkan pakaian, kan masih ada pakaian Anda. Karena itu banyak luka-luka dan nggak pakai pakaian gitu. Terus si makhluk ini bilang, jangan. Karena kalau si kain itu menyentuh tubuhnya dia, itu jadi lempengan besi panas sesuai dengan yang ucapannya. Terus suaminya kan nggak ingat tuh si istrinya ngomong apa aja. Kamu nampaknya lapar dah sama haus. Sebentar saya ambilin makanan. Jangan.
nanti berubah jadi kotoran sama air kencing. Si suaminya, nah ini baru nih suami asli nih, cinta banget sama istri. Udah istrinya lagi hidupnya jahat, udah mati jadi setan, udah nongol jeleknya kayak gitu, bau lagi. Istrinya, si suaminya masih bilang, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Nah ini baru nih asli nih, para suami tuh begitu sama istri ya, cintanya sampai segitunya gitu. Terus makhluk ini bilang, tolong danakan juga makanan minuman atas nama saya kepada Buddha dan para siswa beliau. Begitu didanakan, nah dia turut berbahagia dan akhirnya mengalami katakanlah perubahan dari kondisi yang menyeramkan sampai kondisi yang menjadi lebih baik gitu. Udah nih ya. Sebetulnya adanya mestinya ibu bapak dan saudara-saudara sekalian ada yang nangkep sesuatu, bukan nangkep jurik, nangkep pesan moral ya. Begini, kan tadi si istrinya itu kan udah jadi peta, dia nungguin di luar, kenapa nggak masuk? Kan itu rumah dia, nggak bisa masuk. Jadi kalau tanpa izin yang masih hidup nih, yang punya rumah, setan nggak bisa masuk. Makanya jangan suka sok-sokan, aduh di rumah saya ada penunggu gitu, di rumah saya ada makhluk halus, nggak bisa masuk, nggak diizinin, nggak bisa masuk. Itu setan. Sekarang si cerita dewa. Sebentar ya. Cerita setan satu lagi nanti baca di Tirokuda Sutta. Di Tirokuda Sutta dijelaskan bahwa orang-orang yang udah meninggal, ketika dia membutuhkan makanan, minuman, apa gitu, tetap nggak bisa masuk. Paling nyender di kusen-kusen pintu doang, cuma nyender dari luar, nggak bisa masuk. Baca di Tirokuda Sutta. Kemudian sekarang cerita dewa. Ketika Anathapindika di sebenarnya kan rumahnya lantai 7. Lantai 7 itu susunan bata, itu lantai 7. Zaman dulu udah bisa bikin demikian. Nah kemudian dewa yang tinggal di lantai atas ini itu menghasut supaya Anathapindika meninggalkan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Langsung Anathapindika bilang, orang yang bertentangan dengan Buddha Dhamma tidak boleh tinggal di sini. Dewa itu langsung seketika nggak bisa tinggal di sini. Akhirnya dewa itu kan udah bertahan di situ, minta tolong ke dewa yang lebih tinggi sampai Saka, raja para dewa juga nggak bisa. Anda harus memohonnya kepada Anathapindika. Begitu memohon lagi, diizinkan lagi ya baru bisa tinggal. Jadi di rumah walaupun sendirian nggak usah ketakutan, nggak usah takut sama setan yang menakutkan orang. Setan mah nggak ngapa-ngapain, cuma kita aja mikirnya diapain setan, enggak. Orang yang menakutkan. Orang juga orang jahat, bukan orang baik. Orang baik mah nggak menakutkan. Ya, nah silakan ada lagi atau udah selesai? Udah selesai. Ya, terima kasih. Semoga pengetahuan kita semakin hari semakin bertambah dan cara hidup kita, cara pandang kita semakin hari semakin benar, lurus, membawa kenyamanan dan kebahagiaan. Ya, terima kasih.